Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas berdebat dengan para ulama. Rezeki bisa datang sendiri. Diceritakan, suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama berkumpul di istananya. Tentu saja Abu Nawas juga hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal dan haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan firman-Nya? Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja, Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarlah Allah yang mengurusnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung-burung yang pergi dalam keadaan lapar lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras, Abu Nawas. Rezeki itu datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin dapat berkepanjangan, Abu Nawas selalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama ini pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja, meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya, saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatan untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa mendapat rezeki
bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin ia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jika pendapat kita sudah benar, besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya, para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat, justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapat karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi, mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rezeki akan datang sendiri. Kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami?" "Tentu saja tidak Paduka, karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata ulama menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. "Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum seraya mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini, saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya jadi kepingin. Alhamdulillah, kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan rezeki. Lakukan yang menjadi tugasmu. Selanjutnya, biarlah Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat, tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapat sendiri. Begitulah indahnya Islam apabila saling menghormati perbedaan pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Faisal Official 20. Kali ini kita akan mengisahkan Abu Nawas dihukum Baginda Raja minum air mendidih. Abu Nawas dihukum Baginda Raja minum air mendidih. Namun begini yang terjadi. Abu Nawas merupakan penjaga Arab yang terkenal cerdas dan cerdik dalam menghadapi segala permasalahan. Ia hidup di zaman Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Bahkan, Abu Nawas merupakan salah satu rakyat yang sangat dekat dengannya. Di sisi lain,
Ia juga salah satu warganya yang sering mendapatkan hukuman dari Baginda Raja. Tapi yang membuat Baginda Raja kesal, Abu Nawas selalu saja bisa lolos dari hukuman karena kecerdikannya, dan kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan. Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menegak minuman keras. Dengan cepat, para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini, aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam, kepalanya tertunduk dan tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih? Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat, tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, pinta Abu Nawas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tak bisa ditawar-tawar, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi seluruh organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas. Tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu sekarang. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan dijalani. Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut, Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku? Tanya Abu Nawas. Saya sudah menyiapkan sup panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin, jawab sang istri. Sudah dingin, memangnya kapan kamu membuat supnya? Tanya Abu Nawas kembali.
Tadi sewaktu habis insya, ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau supnya sudah dingin, kata sang istri menjelaskan. Saat itu terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya dan ia memberitahu mereka bahwa dirinya akan dihukum mati dan ia meminta agar para tetangganya ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu. Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda. Kenapa tidak minta ampunan darinya? Tanya mereka. Biarlah nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya, terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedihnya, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya, Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya siap, Paduka. Silakan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang, kamu minum air mendidih itu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," minta Abu Nawas. "Oh, silahkan," ucap Baginda Raja. Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa, air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya, Baginda Raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu lama hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman. Izinkan saya pulang," minta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya inilah Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun diperbolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak dan istri dan para tetangga. Inilah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Faisal Official 20. Hebat, Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum. Gimana caranya? Kisah Abu Nawas ini bermula ketika suatu hari terlihat Baginda Raja termenung di atas singgasananya.
Dikabarkan ia sedang dilanda masalah yang membuat tidak bisa tidur. Namun masalah yang dihadapi hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasehat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun. Kemudian, penasehat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasehat istana. "Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasehat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi. Makin hari, sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari, Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami. Tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. Saya ada saran, bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Ia sangat setuju dengan saran tersebut, balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka yang datang adalah para menteri. Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami ke sini bukan diutus Baginda Raja, tapi ada kemauan sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, jawab Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas, lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan, ucap mereka. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah besar. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara untuk memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya
Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa? Itu perkara yang mustahil." Dengan lantang, Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa." "Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya. Setiap ada keramaian ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memedulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan, Abu Nawas akan diperintah Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar, Tuan Abu Nawas," jawab dia. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda Raja masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan perintah Baginda Raja." "Caranya mudah Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba masukkan adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pertanyaanmu itu?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmat dari pernyataan ini," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja pun mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani.
bagaimana kita akan bisa tenang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Faisal Official 20. Mengenal Abu Nawas. Abu Nawas dikenal sebagai penyair legendaris. Abu Nuwas atau Abu Nawas adalah seorang penyair Islam termasyhur di era kejayaan Islam. Orang Indonesia begitu akrab dengan sosok Abu Nuwas lewat cerita-cerita humor, bijak, dan sufi. Sejatinya, penyair yang bernama lengkap Abu Nuwas Al-Hasan bin Haini Al-Hakami itu memang seorang humoris yang lihai dan cerdik dalam mengemas kritik berbungkus humor. Diperkirakan Abu Nuwas terlahir antara tahun 747 hingga 762 Masehi. Ada yang menyebut tanah kelahirannya di Damaskus. Ada pula yang meyakini Abu Nawas berasal dari Bursa. Versi lainnya menyebutkan dia lahir di Ahwaz. Yang jelas, ayahnya bernama Hani, seorang anggota tentara Marwan bin Muhammad atau Marwan, khalifah terakhir di dinasti Umayyah di Damaskus. Sedangkan ibunya bernama Golban atau Jeleban, seorang penenun yang berasal dari Persia. Sejak lahir hingga tutup usia, Abu Nuwas tak pernah bertemu dengan sang ayah. Ketika masih kecil, sang ibu menjualnya kepada seorang penjaga toko dari Yaman bernama Sa'ad al-Yashira. Abu Nuwas muda bekerja di toko glosir milik tuannya di Basra. Sejak remaja, otak Abu Nuwas yang encer menarik perhatian Walibah Ibnu Al-Hubab, seorang penulis puisi berambut pirang. Al-Hubab pun memutuskan untuk membeli dan membebaskan Abu Nuwas dari tuannya. Sejak itu, Abu Nuwas pun terbebas dari statusnya sebagai budak belia. Al-Hubab pun mengajarinya teologi dan tata bahasa. Abu Nuwas juga diajari menulis puisi. Sejak itulah, Abu Nuwas begitu tertarik dengan dunia sastra. Ia kemudian banyak menimba ilmu dari seorang penyair Arab bernama Khaflal al-Hammar di Kufah. Setelah itu, dia hijrah ke Baghdad yang merupakan metropolis intelektual abad pertengahan di era kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid. Karir Abu Nawas di dunia sastra mulai mencuat setelah kepandaiannya menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun ar-Rasyid. Melalui perantaraan musikus istana Ishaq al-Wasuli, Abu Nuwas akhirnya diangkat menjadi penyair istana. Abu Nuwas pun diangkat sebagai pendekar para penyair. Tugasnya mengubah puisi puji-pujian untuk khalifah. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi membuatnya menjadi seorang legenda. Namanya juga tercantum dalam dongeng 1001 Malam. Meski sering ngecol, ia adalah sosok yang jujur. Tak heran bila dia disejajarkan dengan tokoh-tokoh penting dari khazanah keilmuan Islam. Kedekatannya dengan khalifah membuatnya berakhir di penjara. Suatu ketika, Abu Nawas membaca puisi Kafilah Bani Murhad yang membuat khalifah tersinggung dan murka. Sejak mendekam di penjara, puisi-puisi Abu Nawas berubah menjadi legirius. Kepongahan dan aroma kendi tuanya meluntur. Seiring dengan kepasrahannya kepada kekuasaan Allah,
Syair-syairnya tentang pertobatan bisa dipahami sebagai salah satu ungkapan rasa keagamaannya yang tinggi. Sajak-sajak tobatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan. Puisi serta syair yang diciptakan menggambarkan perjalanan spiritualnya mencari hakikat Allah. Kehidupan rohaniahnya terbilang berliku dan mengharukan. Setelah menemukan Allah, inspirasi puisinya bukan lagi khamar, melainkan nilai-nilai ketuhanan. Di akhir hayatnya, ia menjalani hidup khusyuk. Seperti tahun kelahirannya yang tak jelas, tahun kematiannya terdapat beragam versi antara 806 Masehi hingga 814 Masehi. Ia dimakamkan di Shunizi, jantung kota Baghdad. Abu Nawas adalah salah seorang sastrawan Arab terbesar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas titip emas ke perampok sadis. Endingnya bikin takjub banget. Ini bermula dari adanya ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tidak kalah sadisnya. Mereka kerap melakukan aksi di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari pemukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tidak segan-segan membunuhnya. Suatu ketika, Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan, yakni sebuah perhiasan emas. Namun ia ragu melakukannya sebab harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Tuan Hamid pun bingung dengan situasi yang dialami. Sementara ia harus mengirim emas pesanan secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benak sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Dia lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. Wahai Abu Nawas, aku bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku, ujar Tuan Hamid. Masalah apa yang membuatmu bingung? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirim perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang menjadi tempat komplotan perampok sadis. Aku dengar siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh, ucap Tuan Hamid. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Tuan Hamid mengumbuhkan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, mereka memang perampok yang sadis. Aku dengar tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, begini saja Tuan Hamid. Aku akan membantumu. Biarkan aku yang melakukan tugas itu, ucap Abu Nawas. Maksudmu, kau yang akan mengantar emasnya? Tanya Tuan Hamid. Benar Tuan Hamid. Itu pun kalau Tuan mengizinkan, jawab Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas. Aku justru berterima kasih. Kalau kau berhasil menjalankan tugas ini, aku akan beri hadiah, kata Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita,
Berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan, Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawa. Sebelum dihadang para perampok, lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang yang penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan dan berjalan menuju gubuk itu. Kawan, bolehkah aku menitipkan barang ini sebentar? Tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, oh silakan taruh saja di dalam. Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul mengadang dengan pedang terhunus di tangannya. Serahkan semua barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tidak segan-segan membunuh kalian, ancam komplotan perampok sadis itu. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tidak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika sebuah barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongan. Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat, ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat kembali mendatangi gubuk tempat penitipan emasnya. Setiba di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi juga berada di dalamnya. Celaka, ternyata aku salah. Orang yang aku titipin emas justru kedua perampoknya, kata Abu Nawas kecewa. Saat hendak pergi, kedua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. Hei tuan, kemarilah, jangan takut, teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran kedua perampok tersebut. Kalaupun aku lari, pasti akan mudah ditangkap oleh mereka dan bisa-bisa dibunuh. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku akan meminta perlindungan, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. Tuan mau mengambil barang titipan tuan? Tanya kedua perampok. Benar, aku kesini berniat untuk mengambilnya, jawab Abu Nawas. Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini, ucap kedua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. Kenapa tuan membiarkan orang asing itu mengambil hartanya? Tanya salah satu anak buah. Sang ketua perampok menjawab, orang asing itu telah mempercayaiku seperti aku mempercayai Allah akan menolong taubatku. Aku hargai kepercayaan orang asing itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula. Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si kedua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Faisal Official 20. Abu Nawas ungkap penyebab air laut asin.
raja sampai terbahak-bahak. Suatu hari, Baginda Raja merasakan suntuk. Ia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menemani sang raja jalan-jalan. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika melintasi tepian pantai, mereka berdua berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangan dengan air laut. Langsung terbesit dalam benaknya akan sebuah pertanyaan. "Hei Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin?" tanya Baginda Raja. "Karena air laut tidak mengalir kemana-mana, Paduka. Ia senantiasa di tempatnya. Nah, untuk mencegah agar air laut itu tidak busuk, para leluhur kita dulu memberikannya garam. Itulah sebabnya air laut menjadi asin," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tertawa terbingkal-bingkal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak berapa lama dari kejauhan mereka berdua melihat sebuah benda berkilau. "Benda apa itu, Abu Nawas? Ayo kita ke sana," ajak Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya lagi. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. "Kenapa dibuang, Abu Nawas? Memangnya itu benda apa?" tanya Baginda Raja. "Benda yang sangat jelek, Paduka. Wajar saja kalau si pemilik membuangnya," jawab Abu Nawas. "Tapi benda itu terlihat berkilau dari jauh," ujar Baginda Raja. "Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri," balas Abu Nawas. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin, Abu Nawas. Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" tanya Baginda Raja. "Coba perhatikan baik-baik, pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda Raja
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita lucu Abu Nawas bertemu Panglima kejam, malah dikasih 2 gajah. Pada suatu hari, Raja bengis dan kejam bernama Timur-Lek menjajah seluruh negeri Asia Tengah. Dia dan ribuan pasukannya tidak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawan. Raja Timur-Lek dan pasukannya berencana menyerang kota Baghdad, negeri tempat tinggal Abu Nawas. Hal ini membuat semua warga ketakutan, termasuk Abu Nawas sendiri, sebab Raja Timur-Lek dan pasukannya terkenal sadis serta kejam. Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa Raja Timur-Lek beserta pasukan akan memasuki kota Baghdad. Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai. Mari kita semua berdoa supaya pasukan Raja Timur-Lek ditimpa musibah angin topan yang dahsyat sehingga mereka semua menjadi binasa, kata Abu Nawas. Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serempak menjawab amin dengan lantang. Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah engkau pernah melihat tentara Raja Timur-Lek?" "Belum pernah. Dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kau bukan orang sini," jawab Abu Nawas. "Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah Panglima Tentara Raja Timur-Lek," ujar orang itu. Sontak Abu Nawas terkejut. Begitu pula penduduk kota. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan Raja Timur-Lek sudah memasuki daerahnya. Tapi dengan tenang, Abu Nawas melanjutkan pidatonya. "Mari kita berdoa sekali lagi. Kali ini untuk jenazah kita." Mendengar hal itu membuat Panglima Tentara Raja Timur-Lek menjadi heran. "Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh. Orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup," ujarnya. "Tuan benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah akan ada di antara kami yang hidup untuk mendoakan jenazah kami. Jadi, selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti," balas Abu Nawas. Panglima Tentara Raja Timur-Lek tertawa terpingkal-pingkal mendengar kelucuan Abu Nawas. Dia mengatakan bahwa dirinya dan pasukannya tidak akan menyerang negeri Abu Nawas. Justru sebaliknya akan memberikan hadiah seekor gajah. Para penduduk pun lega mendengarnya. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan. Namun, permasalahan lain muncul. Kehadiran gajah tersebut membuat penduduk desa resah, sebab memakan banyak hasil panen. Penduduk negeri pun mengadu ini kepada Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membunuh atau menjual gajah itu. Bisa-bisa Panglima Tentara Raja Timur-Lek akan murka," tutur salah seorang warga. Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntut agar mengembalikan hadiah itu. "Aku setuju dengan usulan kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian semua harus menemaniku saat menghadap sang panglima," ujar Abu Nawas. Para penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas. Sesampainya di sana,
ada ribuan pasukan yang sedang berkumpul dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan. Abu Nawas sempat dicegah oleh salah satu prajurit, tapi akhirnya diperbolehkan menghadap Panglima. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata penduduk desa yang menemaninya memilih kabur meninggalkannya. Mereka takut dibunuh bila sampai usulannya membuat Panglima menjadi marah dan murka. Lalu nahasnya lagi, saat itu Panglima sedang dalam suasana hati yang buruk. "Mau apa datang kemari?" bentak Panglima. "Ini tentang gajah yang Tuan berikan," jawab Abu Nawas gemetaran. "Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna?" tanya Panglima. Abu Nawas menjadi ketakutan. Ia lalu menengok ke belakang dan ternyata penduduk telah meninggalkan dirinya. Dikarenakan merasa dibohongi, Abu Nawas pun menjadi jengkel. Ia lalu memikirkan jalan keluar sekaligus balas dendam kepada penduduk negerinya. Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan supaya Panglima tentera Raja Timur Leste tidak marah? Akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cerdas. "Begini Tuan, hamba perhatikan gajah pemberian Tuan terlihat sedih, mungkin karena tidak ada pasangannya. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya?" ucap Abu Nawas. "Oh itu. Baiklah, sekarang juga akan aku kirim gajah betinanya," jawab Panglima. Abu Nawas kemudian undur diri pamit pulang. Dia pun pulang dengan senang karena mendapat hadiah lagi seekor gajah. Kini dia mempunyai 2 gajah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas bakar tenda. Sultan Harun ar-Rasyid pun kalah. Dalam dunia sufi, dikenal tokoh Abu Nawas atau disebut juga Abu Nuwas. Tokoh yang satu ini dikenal dengan kecerdasan dan kecerdikannya dalam memecahkan segala masalah. Tak jarang, sejumlah orang sering terpedaya dengan pola pikir Abu Nawas. Salah satunya adalah Sultan Harun ar-Rasyid. Salah satu cerita yang masyhur adalah Sultan Harun ar-Rasyid menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Tidak dijelaskan alasan Sultan Harun ar-Rasyid mengapa menantang Abu Nawas untuk lomba tersebut. Bisa jadi Sultan Harun ar-Rasyid sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan disetujui tempat di alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang mulai pukul 12 siang hingga pukul 24 malam. Bukan hal yang sulit bagi Sultan untuk membuat tendanya ramai dikunjungi. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Sultan sudah ramai dikunjungi warga. Bagaimana tidak, selain tendanya besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan, serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsi tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas, selain tendanya kecil, tidak sebesar milik Sultan, di tempat itu juga tidak ada hiburan, apalagi makanan. Namun, Abu Nawas terlihat tenang, sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Tenang saja,
Waktu masih panjang, gumam Abu Nawas sembari melihat keramaian di tenda milik Sultan. Sejumlah warga yang datang ke tenda Sultan sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan ini. Terlebih lagi, semakin malam, jumlah warga yang mendatangi tenda Sultan semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar pukul 23.55 atau jam 12 malam kurang 5 menit, Abu Nawas baru beraksi. Tenda miliknya tiba-tiba terbakar. Api yang membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Spontan saja, warga yang hadir di tenda milik Sultan pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak warga. Warga yang penasaran sembara keluar dari tenda Sultan. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Sultan Harun ar-Rasyid pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Sultan Harun ar-Rasyid berpindah ke lokasi kebakaran. Tak ketinggalan, Sultan pun datang ke lokasi. "Nah, saya yang menangkan, Yang Mulia. Lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya tepat pukul 12 malam." ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya, kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Sultan, termasuk Sultan Harun ar-Rasyid. Juga terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Buat sayembara untuk murid-muridnya, Abu Nawas rela menyamar jadi pengemis. Di tengah kesibukannya, Abu Nawas selalu menyempatkan diri mengajar anak-anak dengan ilmu keagamaannya yang sangat luas. Setiap sore, sehabis sholat asar, dengan sangat antusias, anak-anak berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka sangat semangat untuk belajar ilmu agama. Dari sekian banyak murid yang diasuh, ada salah satu yang bernama Ahmad. Dia murid pendiam tapi pintar. Bahkan, Ahmad mendapat perhatian khusus dari Abu Nawas. Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad, terutama mereka yang sudah senior. Kemudian, beberapa murid memberanikan diri menghadap Abu Nawas. "Tuan Guru, boleh hamba bertanya?" "Tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Kenapa Tuan ada perhatian lebih kepada Ahmad?" ucap mereka. Abu Nawas sontak kaget mendengarnya. Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini menjadi sorotan murid-murid yang lain. "Kalian kenapa bertanya seperti itu?" tanya balik Abu Nawas. Dia dan murid baru. "Tuan Guru, sedangkan kami sudah lama jadi murid Tuan Guru," ujar mereka. Abu Nawas menangkap ada kecemburuan dalam diri mereka. Supaya tidak menjadi salah paham, Abu Nawas mengumpulkan seluruh muridnya. "Wahai anak-anakku sekalian, besok ada sayembara untuk kalian," tutur Abu Nawas. "Sayembara apa Tuan Guru?" sahut murid-muridnya penasaran. "Besok kalian harus membawakanku buah kurma. Bagi siapa saja yang buah kurmanya paling manis, maka dialah pemenangnya. Sebagai hadiahnya,
akan aku berikan sorban yang indah, kata Abu Nawas. Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan Abu Nawas. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis. Ada yang sampai rela beri di pasar dengan harga cukup mahal dengan harapan menjadi pemenangnya. Ada pula yang memetik di kebun kurma milik orang tuanya sendiri. Sementara Ahmad yang merupakan anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Kurma yang dimiliki memang bukan kurma terbaik, tapi Ahmad antusias mengikuti sayembara gurunya itu. Setelah mendapat kurma yang diinginkan, mereka segera berangkat ke rumah Abu Nawas. Begitu juga dengan Ahmad. Dia membawa 3 buah kurma miliknya. Saat berjalan menuju rumah Abu Nawas, di tengah perjalanan, Ahmad melihat anak kecil sedang duduk sambil menangis. Dikarenakan merasa iba, Ahmad pun menghampirinya. "Kamu kenapa?" tanya Ahmad. "Aku ingin makan buah kurma, tapi tidak punya uang," jawab anak kecil tersebut. "Ini aku ada buah kurma, silahkan kamu ambil," balas Ahmad sambil memberikan 1 butir kurma. Anak kecil ini langsung tersenyum bahagia. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ahmad. Kemudian Ahmad melanjutkan perjalanan. Kini kurma yang ada di tangannya tinggal 2 butir. Di saat itulah datang Abu Nawas menyamar sebagai pengemis. Dia menghampiri Ahmad dan berkata, "Saya lapar sekali, berilah saya makanan." Melihat hal itu, Ahmad pun kembali iba. "Tapi aku hanya punya 2 butir kurma, kek," jawab Ahmad. "Tidak mengapa, berilah aku 1, satunya untuk bekal dirimu," balas Abu Nawas. Ahmad lalu memberikan 1 butir kurma miliknya. Lantas ia melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 butir kurma yang tersisa. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Mereka diuji Abu Nawas dengan menyamar sebagai pengemis tua, tapi tidak ada satu pun yang rela memberikan kurmanya. "Enak saja, ini buah kurma terbaik dan harganya mahal," jawab salah satu murid. "Bukankah buah kurma yang kamu bawa itu banyak? Berilah aku 1 saja," pinta Abu Nawas yang menyamar. "Tidak bisa, ini kurma mau buat sayembara, dan aku harus memenangkannya," balas si murid. Kemudian murid tersebut meninggalkan si pengemis yang sebenarnya adalah Abu Nawas gurunya sendiri. Setelah sampai di rumah Abu Nawas, masing-masing murid membanggakan kurma yang dibawa. "Aku pasti pemenangnya, karena kurma yang aku bawa rasanya manis sekali," ujar salah satu murid. "Belum tentu, pastilah aku yang menang, sebab kurma yang aku bawa bukan hanya manis, tapi jumlahnya lebih banyak dari yang kamu bawa," timpal murid lainnya. Tidak beberapa lama, datanglah Ahmad dengan membawa sebutir kurma. Melihat buah kurma yang dibawa Ahmad, teman-temannya menertawakan. "Kurma jelek begitu dibawa kemari. Sudah begitu jumlahnya cuma 1, celetuk salah satu seorang temannya. Mereka pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Sikap teman-temannya ini membuat Ahmad menjadi minder. Ia pun membalikkan badan untuk kembali pulang. Namun, tiba-tiba keluarlah Abu Nawas dari dalam rumahnya. "Hai Ahmad, jangan pulang dulu. Ayo ke sini," teriak Abu Nawas memanggilnya. Lalu, Ahmad disuruh berkumpul dengan murid-murid yang lain. "Apakah kalian sudah membawa kurma yang paling manis?" tanya Abu Nawas. "Sudah, Tuan Guru," jawab murid-muridnya penuh semangat. Kemudian
Abu Nawas menyuruh menunjukkan kurma yang mereka bawa. Satu persatu muridnya meletakkan kurma di hadapan Abu Nawas, termasuk Ahmad yang hanya membawa sebutir kurma. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya, "Sepertinya aku sudah menemukan pemenangnya." "Siapa pemenangnya, Tuan Guru?" tanya mereka dengan hati berdebar. "Pemenangnya adalah Ahmad," jawab Abu Nawas. Keputusan Abu Nawas ini tentu saja menuai protes dari murid-muridnya. "Tuan Guru tidak adil. Masa kurma jelek begitu bisa menang?" ucap mereka tidak terima. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas pun menjelaskan, "Tahukah kalian, saat kalian membawa kurma kemarin, saya uji kalian dengan menyamar sebagai pengemis. Tapi tidak ada satupun yang mau memberikannya kecuali Ahmad. Memang kurma yang dibawa Ahmad kalah bagus dengan kurma yang kalian bawa. Kurma kalian lebih manis, tapi ingat, buah yang paling manis adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Sejatinya, buah yang paling manis adalah kebajikan. Oleh sebab itulah, meskipun kurma yang dibawa Ahmad adalah buah biasa, karena kebajikannya, inilah membuat buah kurma yang dibawa Ahmad menjadi paling manis di antara buah kalian," terang Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, murid-muridnya ini pun menyadari kekeliruannya. Mereka pun mulai memahami kenapa gurunya punya perhatian khusus kepada Ahmad, sebab ia punya akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Niat ingin mengerjai Abu Nawas. Pendeta dan ahli yoga ini malah kena batunya. Pendeta ini bersekongkol untuk mengerjai dan mengoyahkan iman Abu Nawas. Setelah bersepakat, mereka berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas, mereka melihatnya sedang melakukan sholat zuha. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka pun masuk dan menunggu Abu Nawas sambil berbincang-bincang santai. Sesudah melakukan sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya berbincang-bincang sejenak. "Kedatangan kami ke sini sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami," ajak ahli yoga. "Wah, dengan senang hati. Kapan waktunya?" tanya Abu Nawas polos. "Besok pagi," kata si pendeta. "Baiklah kalau begitu, kita bertemu besok pagi," kata Abu Nawas menyanggupi. Esokan harinya, mereka berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi. Ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Karena tidak membawa bekal, di tengah-tengah perjalanan mereka merasa lapar. "Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kami bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian," kata si pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat menuju dan mengumpulkan derma dari satu desa ke desa lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas langsung memberikan makanan yang cukup untuk 3 porsi orang. Akhirnya Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan, karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar. Abu Nawas berkata, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga." "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja."
sedangkan bagian kalian terserah kalian mau dimakan kapan saja, pinta Abu Nawas. Aku tidak setuju. Kita harus selalu bersama dalam berbuat apapun, kata pendeta. Betul, aku pun tidak setuju, karena waktu makanku besok pagi, bukan sekarang, kata ahli yoga. Bukankah aku yang kau suruh untuk mencari derma, dan sekarang telah kutukar dengan makanan ini? Sekarang, kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Itu tidak masuk akal, kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagiannya. Kali ini, Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Akan tetapi, Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian saja? Kata pendeta kepada Abu Nawas. Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba saja. Siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka akan mendapatkan bagian yang terbanyak. Yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit. Pendeta itu menjelaskan kepada Abu Nawas. Abu Nawas setuju. Ia tidak memberikan komentar apa-apa. Tak terasa, hari sudah semakin malam. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan tidur. Abu Nawas saat itu tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kalau kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu tanpa berpikir dua kali. Abu Nawas langsung memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kenyang, Abu Nawas baru bisa tidur di pagi harinya. Mereka bangun secara bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri bercerita, "Tadi malam, aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan surga. Merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. Lalu, giliran pendeta menceritakan mimpinya. "Semalam aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agama aku masih hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang paling membahagiakan adalah aku diberkatinya." Ahli yoga juga memuji kehebatan mimpi pendeta. Namun, Abu Nawas hanya diam. Ia tampaknya memang tak tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga menceritakan mimpinya, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk menanyakan mimpi Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun bercerita, "Kalian tentu tahu siapa Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau bertanya, apakah aku berpuasa atau tidak? Aku katakan aku berpuasa, karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu," jelas Abu Nawas tanpa ada perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat perut, pendeta dan ahli yoga itu hanya bisa saling berpandangan satu sama lain. Demikian cerita Abu Nawas yang dikerjai oleh pendeta dan ahli yoga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kisah kocak Abu Nawas debat soal hujan dengan Abu Jahil. Kisah kocak Abu Nawas seakan tak pernah habis untuk diceritakan. Kisahnya sejak lama sudah banyak mengocok
perut jutaan orang di dunia. Abu Nawas lahir di kota Ahvaz di negeri Persia pada tahun 747 Masehi. Sepeninggal ayahnya, Abu Nawas kemudian dibawa ibunya ke kota Basrah, Irak. Dia di sana belajar beberapa ilmu agama seperti ilmu hadis, sastra Arab, dan ilmu Al-Quran. Bagi sebahagian Muslim percaya, Abu Nawas adalah seorang wali sekaligus ulama sufi yang tinggal di Irak. Meski dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab, namun ketika mendengar nama Abu Nawas, yang terlintas di pikiran kita adalah humornya. Dari sekian banyak kisah kocak Abu Nawas, ada salah satu yang juga tak kalah lucu saat berdebat dengan tetangganya. Inilah kisah Abu Nawas saat berdebat dengan tetangganya Abu Jahil. Siang itu, langit terlihat mendung, awan hitam menyelimuti cakrawala, petanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya hari itu akan pergi, terpaksa mengurungkan niatnya. Dia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil, tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju arah rumahnya sendiri. Sifat usil Abu Nawas pun muncul, ingin ngeledek Abu Jahil. "Hei pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" teriak Abu Nawas kepada Abu Jahil dengan sebutan pelit. "Biar tidak kehujanan, saya akan pakai jubah yang mahal. Sayang loh kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil, balas ngeledek. "Sungguh bodoh, ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas tak mau kalah. "Maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa, terpingkal-pingkal melihat ulah Abu Jahil tersebut. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata, dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Saat itu juga, Abu Nawas berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan saat itu, Abu Jahil sedang duduk di depan rumah. Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya, "Hei Abu Nawas, apakah kau lupa dengan tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil, ngeledek Abu Nawas. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas pun kaget dan merasa kata-katanya tempo hari dibuat serangan oleh Abu Jahil. Namun, Abu Nawas yang cerdas dan cerdik tentu tak kehilangan akal untuk memberikan jawaban. "Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari tergesa-gesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau ngeledek, malah ia sendiri yang kembali kena. "Kurang ajar Abu Nawas, ada saja jawabannya," batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing.
Ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Hei Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas. Jawaban itu diungkapkan Abu Nawas karena dia mengerti bahwa Abu Jahil masih emosi gara-gara jawabannya tentang hujan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cerdik banget kisah pembalasan Abu Nawas kepada si tukang sihir burung. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai seekor burung, Nuri yang cantik. Setiap pagi dan sore, Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun ar-Rasyid berkunjung ke rumah Abu Nawas. Kedatangan paduka raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya, di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. "Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana," ucap sang raja. "Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja paduka," balas Abu Nawas. Paduka raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan rumah, paduka raja melihat seekor burung nuri. "Kamu sekarang memelihara burung, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Betul sekali paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, "Burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan ditawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti akan aku bayar." Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata, "Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda." Akhirnya, keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda. Abu Nawas tidak ingin menjualnya, dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda. Tapi di pintu gerbang istana, dua pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. "Ada keperluan apa kamu datang kemari?" tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, "Tempo hari, paduka raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung ini kepada paduka raja." Salah satu pengawal berkata, "Tinggalkan saja burung jelek itu di sini, biar aku yang menyerahkannya kepada paduka raja." Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin melawan, tapi suatu saat mereka pasti akan mendapat balasannya. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu, diserahkan kepada paduka raja. "Paduka raja yang mulia, ini ada titipan dari Abu Nawas," ucap pengawal. "Kurang ajar Abu Nawas," kata sang raja dengan nada penuh emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki kepada Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. "Kali ini, engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas," ujarnya dalam hati.
Tanpa ragu, saat itu juga Baginda Raja mendatangi Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kenapa keberatan menjual burung nuri kepadaku? Aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku." Kecam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan Paduka Raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan sang raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. "Begini Paduka yang mulia," tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda. "Istana Paduka telah kemasukan 2 orang penyihir produk." Raja bertanya heran, "Penyihir yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka?" Abu Nawas menjawab, 2 orang penjaga pintu istana, itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung satu lagi untuk Paduka." Sang raja bertanya, "Burung apa itu?" "Burung pipit Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Burung pipit, kamu sendiri kan tahu saya tidak suka dengan burung pipit," timpal sang raja. "Sabar dulu yang mulia, besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa si penyihir menjadi burung nuri," oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana. Pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit banyak. Di depan gerbang lagi-lagi, Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. "Ada perlu apa lagi kau ke sini?" Hardik si pengawal. "Sudah kubilang Paduka Raja tidak menerima tamu." Abu Nawas menjawab, "Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Paduka, tapi aku keliru mengambilnya." Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu Baginda sangat benci dengan burung nuri. Paduka pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri. Sialan itu. Maafkan aku telah membuat Baginda marah. Taruh saja di situ, biar nanti aku yang akan menyerahkan kepada Paduka, perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Paduka Raja. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapat hukuman yang berat dari sang raja. "Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas," ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. "Ini burung nurinya, lalu mana burung pipitnya?" sindir Baginda yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat menjadi pengawal istana. Kisah lucu Abu Nawas yang harus berhadapan dengan tukang sihir burung. Wallahu a'lam bishawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Abu Jahal ejek Abu Nawas, rakus makan sup kambing. Cerita lucu Abu Nawas kali ini melibatkan Abu Jahal.
Bermula dari setiap kali ada tetangga yang mengadakan pesta, biasanya Abu Jahal yang paling rakus. Tanpa rasa malu, ia makan semua hidangan yang ada di meja makan. Bahkan, Abu Jahal pernah sampai menyembunyikan makanan di dalam kantong bajunya. Perbuatan ini membuat tamu-tamu yang lain merasa risih. Tapi, Abu Nawas dijadikan kesempatan untuk mengerjai Abu Jahal. Hal ini ternyata sudah sering terjadi. Dimanapun tempat yang mengadakan acara pesta, Abu Jahal menunjukkan sifat rakus. Disitulah Abu Nawas langsung mengerjainya. Tentu saja, ulah konyol Abu Nawas ini membuat para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Jahal yang sering menjadi bahan tertawaan menyimpan rasa dendam kepada Abu Nawas. Ia pun berniat ingin membalasnya. Sampai pada suatu ketika, Tuan Hamid yang merupakan tetangga mereka hendak mengadakan pesta syukuran. Semua tetangga diundang untuk makan malam, termasuk Abu Jahal dan Abu Nawas. Ini kesempatan yang tepat untuk membalas perbuatan Abu Nawas, pikir Abu Jahal. Ketika hari sudah menunjukkan malam, Abu Jahal pun berangkat ke rumah Tuan Hamid untuk menghadiri jamuan makan malam. Sesampainya di sana, ternyata para tamu undangan sudah duduk berkumpul di depan meja yang besar. Di situ tampak juga Abu Nawas yang sedang mengobrol bersama tamu lainnya. Sembari menunjuk hidangan yang akan disajikan, Abu Jahal menghampiri mereka. Ia sengaja mengambil tempat duduk yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Melihat kedatangan Abu Jahal, Abu Nawas pun menyapanya. "Hai Abu Jahal, tumben datangnya telat. Biasanya kamu yang paling pertama," celetuk Abu Nawas menggodanya. Semua tamu yang hadir spontan tertawa mendengarnya. Namun Abu Jahal tetap tenang. Ia tidak terpancing dengan ledekan Abu Nawas. Tidak beberapa lama, datanglah hidangan sop kambing yang sangat lezat dan menggugah selera. Setelah diletakkan di meja makan, tibalah waktunya untuk menyantap hidangan. Abu Jahal yang biasanya paling pertama mengambil makanan, memilih untuk tetap tenang. Ia hanya memandangi para tamu yang asyik mengambil sop kambing. Begitu juga dengan Abu Nawas, terlihat sangat antusias mengambil sup kambing di meja makan. Lalu ia menyantapnya dengan sangat lahap, mungkin karena sedang lapar. Abu Nawas sampai beberapa kali menambah porsinya. Melihat tingkah Abu Nawas ini, terbesit di benak Abu Jahal untuk membalas dendam. Ia pun mengejek Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu seperti serigala yang kelaparan, atau barangkali kamu dendam ya sama kambing itu sampai-sampai sangat bersemangat untuk menghabisi supnya," olok Abu Jahal. Abu Jahal, para tamu undangan langsung tertawa mendengar ucapan itu. Abu Nawas yang baru tersadar kalau dirinya menjadi bahan tertawaan, segera membalas ejekan Abu Jahal. "Hei Abu Jahal, sup kambing ini lezat sekali. Kenapa kamu tidak memakannya? Biasanya kan kamu yang paling pertama dan yang paling banyak makannya. Jangan-jangan kamu dibesarkan oleh induk kambing ini ya, dan dia yang menyusuimu waktu kecil. Makanya kamu tidak tega untuk menyantap dagingnya," balas Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan tertawa mereka lebih kencang dari sebelumnya. Sementara muka Abu Jahal seketika berubah memerah, menahan emosi. Ia pun memilih meninggalkan acara pesta yang diadakan di rumah Tuan Hamid. Wallahu a'lam bishawab.